Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Abang. Selamat hari Minggu. Semoga adik-adik sehat selalu. Sebelum kita memulai kebaktian, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Sebelum kita memulai kebaktian, marilah kita bernyanyi lagu dengan judul "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, lihatlah kami anak-anak-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setiamu. Tuhan, lihatlah jemaat-Mu. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang pada minggu ini ditentukan dari titah yang pertama sampai yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukan segala pekerjaanmu di dalam 4 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan tentang hukum Taurat? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Adik-adik, selama seminggu ini pasti kita ada melakukan kesalahan kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada adik kita, kepada kakak kita, dan kepada orang-orang yang bertemu kita. Sambil kita merenungkan dosa kita, mari kita bernyanyi tandai maaf. Tandai maaf, Sukabima dohot rohaku, uji maaf, pamanat huhut madalaku, Allah ditanda hoam debatan, asing rohan taringotu pangalahoku, Allah tutu jojot donalilu dalaku, sesa dosaku sude debatan, sesa dosaku sude debatan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang keampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat yang ke-10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakui iman percaya kita, marilah kita bernyanyi seperti rusa rindu sungaimu. Sungaimu jiwaku
anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami, begitu pula saat ini Tuhan. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kiranya firman yang boleh disampaikan, boleh kami mengerti dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu ini firman Tuhan kita diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Mari anak-anak dibuka Alkitabnya. Saya akan bacakan buat kita semua. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Anak-anak dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Juga mereka ada yang mengatakan bahwa adalah Yohanes Pembaptis atau Elia. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang memberitakan kerajaan Allah kepada dunia ini sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Begitu pula dengan Elia, yang kita tahu begitu banyak mukjizat-mukjizat yang boleh Elia buat di dalam pelayanannya, menghidupkan anak yang sudah mati, menggandakan makanan, atau menyembuhkan orang lain. Yesus pun bisa melakukan seperti apa yang mereka lakukan, bahkan lebih. Yesus memberitakan firman, Yesus membuat mukjizat, membangkitkan orang mati, dan banyak hal. Bahkan Tuhan Yesus berkuasa atas pengampunan dosa. Itulah Tuhan Yesus. Dia lebih daripada yang lain. Di sini dikatakan, siapakah Yesus itu? Lalu Petrus menjawab, Mesias. Apakah anak-anak semua mengenal Tuhan Yesus? Kenapa anak-anak harus kenal dengan Tuhan Yesus? Yang pertama adalah Tuhan sendiri sudah memperkenalkan dirinya kepada anak-anak semua melalui ciptaannya, ya kan? Melalui pengajarannya, bahkan puncaknya melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita adalah manusia berdosa. Sesungguhnya tidak ada keselamatan yang boleh ada pada kita, tapi karena Tuhan Yesus sudah mati, dikuburkan, bangkit, itu menjadi anugerah kepada kita, menjadi keselamatan kepada kita. Anugerah yang boleh diberikan kepada kita itu cuma-cuma, tetapi kita perlu bertanggungjawabkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi disitulah pertama Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita, bahwa dia adalah sumber keselamatan. Sekarang anak-anak, bagaimana cara kita mengenal Tuhan Yesus? Tentunya dengan membaca firman, ke gereja bersama-sama teman dalam kebaktian sekolah minggu, atau sekarang mungkin karena situasi dan kondisi pandemi, anak-anak mengikutinya melalui live streaming. Kemudian juga mendengarkan firman Tuhan dari orang tua, dari guru sekolah minggu, dari nasihat-nasihat yang diberikan. Itulah cara kita pertama untuk mengenal Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, kita perlu melakukannya. Kita sudah mengenal Tuhan Yesus, membaca firman, mendapat pengajaran di sekolah minggu. Bagaimana kita melakukannya? Banyak firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang kebaikan. Kita harus saling mengasihi satu sama yang lain, mengasihi adik kita, kakak kita, orang tua kita, saudara kita, teman-teman, sesama kita dimanapun. Kita harus saling mengasihi, sabar dalam segala hal. Kemudian juga kita harus mempunyai sifat yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada teman-teman kita berbuat jahat kepada kita, kita harus ampuni, kita harus memberi teguran kepada mereka agar kiranya mereka boleh berubah. Dan
pengetahuan akan Tuhan juga akan menimbulkan pengetahuan kita tentang hal yang baik dan buruk. Tentunya adik-adik anak-anak semua sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan. Dan itu pun tentunya menimbulkan bagaimana penguasaan diri kita. Pada minggu ini, tema di HKBP adalah pengendalian diri terhadap teknologi. Itu tema minggu ini. Kita dengan mengenal Tuhan Yesus, sayang kepada Tuhan Yesus, dan mengikuti Tuhan Yesus, tentu kita akan bisa mengendalikan diri kita, termasuk terhadap teknologi. Seperti kita ketahui pada saat ini, kalau zaman saya kecil dulu, saya tidak tahu apa yang terjadi di belahan bumi sana. Tetapi saat ini, dengan mudah kita akan mengetahui. Dengan HP atau notebook yang ada kita gunakan, kita bisa mengetahui segala informasi yang boleh masuk. Begitu banyak informasi, ada yang bersifat baik dan ada yang bersifat buruk. Disitulah kita bagaimana mengendalikan diri kita untuk hanya mau menerima informasi-informasi yang baik, dan terutama pengendalian diri kita dalam penggunaan teknologi itu sendiri. Jangan setiap waktu kita gunakan hanya untuk bermain HP. Ada waktunya kita harus belajar, ada waktunya kita bersekolah, atau sekarang live streaming. Jadi anak-anak, mari kita untuk berusaha untuk bisa mengendalikan diri kita, terutama juga terhadap teknologi yang boleh ada pada kita. Walaupun kita tidak diawasi oleh orang tua, oleh guru, tetapi kita harus tetap bisa mengendalikan diri kita, harus bisa bersikap mandiri untuk bisa mengetahui kapan menggunakan, kapan atau tidak. Jadi demikian firman Tuhan, anak-anak. Sekali lagi, kita sudah mengenal Yesus, Tuhan Yesus sayang kepada kita. Mari kita dengar firman-Nya, mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh luar biasa ya Tuhan. Engkau memberikan berkat yang melimpah kepada kami, memberikan anugerah yang luar biasa Tuhan, anugerah keselamatan yang Engkau berikan bagi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ajarkan kami Tuhan untuk lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus, agar kami senantiasa boleh hidup dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa memberikannya kepada orang tua untuk diberikan kepada gereja, atau transfer ke nomor rekening sebelah kiri abang. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Adik-adik, ibadah telah selesai. Sebelum kita membagi kelas, marilah kita satu sejenak. Amin. Adik-adik, sebelum berbagi kelas, siapkan dulu tugas-tugasnya dan kerjakan ya. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.